Crystal Palace 19 laga tak terkalahkan. Porto masih sempurna, 8 laga menang. Dean James 2 assist, bawa timnya menang. Verdong CS kalahkan AS Roma. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Fiorentina versus Sigma Olomouc di Artemio Franci. Di menit ke-21, Roberto Piccoli mencetak gol debutnya di Eropa. Umpan sundulan Cherndeur diselesaikan dengan sepakan ke tiang jauh. Gol penutup baru lahir menit ke-84. Daur melepaskan sepakan akurat yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Dengan hasil ini, Fiorentina sementara duduk di posisi ke-8 dengan 3 poin. Sigma Olomouc turun ke peringkat ke-28 Liga Konferensi Eropa dengan 0 poin. Dynamo Kiev versus Crystal Palace dihelat di Stadion Lublin, Polandia. Palace membuka skor lebih dulu di menit ke-31 via Daniel Munoz dengan sundulan ke tiang jauh. Nketiah akhirnya menggadaikan keunggulan Palace di menit ke-55 usai memanfaatkan aksi Ciamik Pino di sisi kanan. Dengan hasil ini, Crystal Palace sementara duduk di posisi ke-7 dengan 3 poin. Dynamo Kiev turun ke peringkat ke-29 Liga Konferensi Eropa dengan 0 poin. Crystal Palace resmi menorehkan sejarah dengan tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Tim asuhan Olivier Glasner menjadi klub Inggris ke-37 yang berlaga di turnamen besar Eropa saat menghadapi Dynamo Kiev di Lublin pada ajang UEFA Conference League. Laga ini juga memperpanjang catatan luar biasa Palace yang belum terkalahkan dalam 19 pertandingan di semua kompetisi. Rekor terpanjang sepanjang sejarah klub, sebuah awal yang manis bagi The Eagles. Porto versus Red Star Belgrade di Liga Eropa berlangsung di Estadio do Dragão. Baru 9 menit laga berjalan, Porto sudah unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti William Gomez. Red Star Belgrade sempat membalas, Vasilis Kostov sukses menyamakan skor di menit ke-28. Porto kemudian menghukum mereka di menit ke-89 saat Rodrigo Moura menyambar umpan PP dan mengubah skor menjadi 2-1. Dengan hasil ini, Porto sementara duduk di posisi ke-7 dengan 6 poin dari 2 laga. Red Star Belgrade turun ke peringkat ke-26 Liga Eropa dengan 1 poin. Porto sedang melaju tanpa hambatan di bawah arahan Francesco Farioli. Pelatih muda asal Italia itu memimpin tim meraih 9 kemenangan beruntun sejak debutnya. Rangkaian hasil tersebut termasuk kemenangan 2-1 atas Sporting di Liga, serta 2 kemenangan penting di Liga Eropa melawan Salzburg dan Red Star Belgrade. Ini menegaskan 100% rekor sempurna Farioli bersama Porto. Keberhasilan ini menjadi awal terbaik pelatih baru Porto dalam 1 dekade terakhir, sekaligus mengangkat kepercayaan diri tim di semua ajang. Nottingham Forest melawan Midtjylland di City Ground. Midtjylland unggul lebih dulu di menit ke-24. Ousmane Diaw yang menuntaskannya jadi gol. Forest membalas di menit ke-31. Morgan Gibbs-White mengirim umpan diselesaikan dan Ndoye. Namun tim tamu kembali memimpin. Bola muntah disambar Pets, jadi gol kedua Midtjylland. Justru Midtjylland yang menambah gol di menit ke-86. Serangan balik cepat diakhiri Valdemar Andreasson. Forest akhirnya hanya bisa memperkecil skor di masa injury time lewat penalti Wood. Dengan hasil ini, Midtjylland sementara duduk di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga. Nottingham Forest turun ke peringkat ke-25 Liga Eropa dengan 1 poin. Awal kepemimpinan Ange Postecoglou di Nottingham Forest berjalan berat. Dari 6 laga pertama, Forest belum meraih kemenangan dengan catatan 4 kekalahan dan 2 imbang. Lebih parah lagi, timnya sudah kebobolan 13 gol, tertinggi di antara klub Premier League sejak ia ditunjuk. Statistik tersebut dilaporkan oleh Squawka, menegaskan betapa rapuhnya lini belakang Forest saat ini. Tekanan besar pun mulai mengarah ke Postecoglou yang dituntut segera menemukan solusi agar Forest bisa bangkit di laga berikutnya. Fenerbahce menjamu Ogisinez di Liga Eropa. Laga baru berjalan 3 menit. Kerem Aktürkoğlu langsung membuka keunggulan tuan rumah. Aktürkoğlu kembali mencatatkan namanya di papan skor, membuat skor 2-0 untuk Fenerbahce. Milan Skriniar melakukan handball. Kevin Carlos maju sebagai eksekutor dan sukses memperkecil ketertinggalan. Dengan hasil ini, Fenerbahce sementara duduk di posisi ke-20 dengan 3 poin dari 2 laga. Nice turun ke peringkat ke-30 Liga Eropa dengan 0 poin. Ludogorets versus Real Betis di Liga Eropa berlangsung di Bulgaria. Lo Celso akhirnya benar-benar membuka skor di menit ke-31. Ia melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang. Awal babak kedua, Betis menambah keunggulan. Sepakan Junior Firpo yang mengarah keluar justru mengenai Son dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Skor berubah 0-2.
Atas hasil ini, Real Betis sementara duduk di posisi ke-9 dengan 4 poin dari 2 laga. Ludogorets turun di peringkat ke-21 Liga Eropa dengan 3 poin. Basel versus Stuttgart di matchday kedua Liga Eropa berlangsung di Saint Jakob Park. Baru 3 menit laga berjalan, tuan rumah langsung unggul lewat Abian Ajeti yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Basel akhirnya menambah gol kedua di menit-menit akhir. Serdan Shaqiri memastikan kemenangan lewat sepakan silang jarak dekat yang berserang ke gawang Stuttgart. Dengan hasil ini, Basel sementara duduk di posisi ke-14 dengan 3 poin dari 2 laga. Stuttgart turun di peringkat ke-22 Liga Eropa dengan 3 poin. Lyon versus RB Salzburg di Liga Eropa berlangsung di Groupama Stadium. Lyon akhirnya memimpin, Martin Satriano yang menanduk bola jadi gol. Memasuki babak kedua, Lyon makin dominan. Karbek kembali mengirim umpan silang yang disundul Ruben Kluivert masuk ke pojok bawah gawang di menit ke-58. Skor 2-0 bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini bikin Lyon mengoleksi 6 poin dari 2 laga, sedangkan Salzburg terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Panathinaikos versus Go Ahead Eagles di Stadion Olimpiade Athena di menit ke-55. Panathinaikos berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol sundulan Karol Swiderski. Pada menit ke-75, Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan via Milan Smith setelah menerima umpan silang dari Dean James. Go Ahead Eagles berbalik unggul di menit ke-82. Dean James kembali memberikan assist diselesaikan oleh Milan Smith. Dengan hasil ini, Go Ahead Eagles sementara duduk di posisi ke-16 dengan 3 poin dari 2 laga. Panathinaikos turun ke peringkat ke-12 Liga Eropa dengan 3 poin. AS Roma menjamu Lille di Olimpico pada matchday kedua Liga Eropa. Tim tamu yang diperkuat bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, unggul lebih dulu lewat gol Hakon Haraldsson pada menit ke-6. Roma terus menekan sepanjang pertandingan. Lille yang bermain rapat di lini belakang berhasil mempertahankan keunggulan 0-1 hingga peluit akhir. Dengan hasil ini, Roma turun ke peringkat 15 Liga Eropa dengan 3 poin. Sementara Lille sempurna dengan 6 poin, berada di posisi ke-6 karena selisih gol. Aston Villa melawat ke markas Feyenoord di Stadion De Kuip. Villa mulai menemukan momentum pada menit ke-62. Emiliano Buendia membawa tim tamu unggul 0-1. Di menit ke-74, Villa menggandakan skor. Bola liar langsung disambar John McGinn yang menuntaskannya menjadi gol kedua. Skor 0-2 menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Aston Villa sementara duduk di posisi ketiga dengan 6 poin dari 2 laga. Feyenoord turun ke peringkat ke-34 Liga Eropa dengan 0 poin. Unai Emery kembali menunjukkan reputasinya sebagai spesialisasi kompetisi Eropa. Sang pelatih membawa Aston Villa meraih kemenangan tandang penting yang sekaligus menandai pertandingan ke-200 sepanjang karirnya di ajang Eropa. Dari total laga tersebut, Emery sudah mengoleksi 115 kemenangan dengan catatan impresif 388 poin atau rata-rata 1,94 poin per pertandingan. Capaian ini menegaskan konsistensi Emery dalam menjaga standar tinggi klub yang ia tangani di kancah kontinental. Al-Ittihad dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sergio Conceição untuk menjadi pelatih baru mereka. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pembicaraan sudah masuk tahap akhir dengan detail kontrak 2 tahun yang tinggal difinalisasi. Conceição sudah memberikan persetujuan untuk menangani klub Arab Saudi tersebut. Manajemen Al-Ittihad menilai pelatih asal Portugal itu sebagai sosok tepat untuk membangkitkan tim setelah start buruk di Liga Domestik maupun Liga Champions Asia. Pengumuman resmi akan dilakukan usai dokumen ditandatangani. FC Copenhagen mendapat pukulan besar setelah bek kanan asal Meksiko, Rodrigo Huescas, dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera lutut serius. Huescas mengalami insiden tersebut saat laga Liga Champions melawan Karabakh di Baku, sebelum akhirnya ditanduk keluar lapangan. Hasil pemeriksaan lanjutan di Copenhagen pada Kamis malam mengonfirmasi bahwa pemain 22 tahun itu harus naik meja operasi. Lewat situs resmi klub, pelatih Jakob Næstrup menegaskan Huescas akan sangat dirindukan tim, namun berjanji mendukung penuh proses pemulihannya. Luka Zidane, putra legenda Prancis Zinedine Zidane, mendapat panggilan pertamanya ke timnas Aljazair untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Somalia dan Uganda pada bulan ini. Menurut laporan Reuters, FIFA telah menyetujui perubahan paspor nasionalnya dari Prancis ke Aljazair bulan lalu. Luka, kiper klub Granada di divisi kedua Spanyol, memenuhi syarat mewakili Aljazair lewat garis keturunan dari kakek neneknya yang berasal dari wilayah Kabylie. Bersama Aljazair, mereka memimpin grup G dengan 19 poin. Penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta akhirnya menerima panggilan pertamanya ke tim senior Prancis untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Azerbaijan di Islandia.
Pelatih Didier Deschamps menyebut bahwa meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Mateta punya kemampuan mencetak gol yang konsisten dan performanya bersama Palace tidak bisa diabaikan. Musim lalu, Mateta mencetak 19 gol dari 39 laga dan membawa Palace meraih trofi Piala FA. Prestasi itu turut memperkuat argumen panggilannya. Fabio Cannavaro dikabarkan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi pelatih baru timnas Uzbekistan. Fabrizio Romano melalui laporan resminya menyebut kontrak tinggal menunggu penandatanganan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Mantan bek Juventus dan Real Madrid itu akan memimpin Uzbekistan dalam siklus kualifikasi Piala Dunia 2026. Cannavaro sebelumnya pernah berkarir sebagai pelatih di Tiongkok bersama Guangzhou Evergrande dan Tianjin Quanjian, serta sempat menangani Benevento di Italia. Uzbekistan sendiri masih berpeluang lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Bayern Munchen mendapat kabar kurang baik jelang laga Bundesliga melawan Eintracht Frankfurt. Bek tengah Kim Min-jae tidak hadir dalam sesi latihan Kamis setelah mengalami benturan saat kemenangan 5-1 atas Pafos FC di Liga Champions. Meski bermain penuh, pemain asal Korea Selatan itu terlihat kesakitan usai laga dan meninggalkan stadion dengan sedikit masalah fisik. Menurut laporan Bild, pelatih Vincent Kompany memilih berhati-hati dan siap mengandalkan Dayot Upamecano serta Jonathan Tah. Kondisi Kim akan dipantau lebih lanjut sebelum pertandingan Sabtu ini. Juventus dikabarkan tengah mempercepat pembicaraan kontrak baru untuk Kenan Yildiz. Menurut laporan Fabrizio Romano yang dikutip dari situs resminya, negosiasi sudah dimulai dan mencakup kenaikan gaji signifikan sebagai penghargaan atas performa gemilang sang pemain. Yildiz yang kontraknya masih berlaku hingga 2029 mencetak 2 gol dan 4 assist dari 7 laga musim ini. Bianconeri juga optimis bisa memenuhi syarat perpanjangan agar terhindar dari incaran klub-klub besar Eropa yang menaruh minat pada gelandang Turki berusia 20 tahun itu. Daniele De Rossi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan AS Roma meski semula dipecat pada September 2024 setelah 4 pertandingan tanpa kemenangan Serie A. Ia tetap terikat kontrak hingga 2027. Pemutusan kontrak ini diyakini akan menghemat sekitar 4 juta euro bagi Roma yang selama ini masih membayar gaji De Rossi. Sementara itu, De Rossi disebut-sebut sebagai favorit untuk mengambil alih posisi pelatih di Torino dan juga di Monza yang kini berada di Serie B. AS Roma mendapat kabar positif terkait kondisi Paulo Dybala. Sang bintang Argentina yang absen sejak pertandingan September karena cedera paha dipastikan segera kembali. Direktur olahraga Roma, Federic Massara, menyebut proses pemulihan berjalan lancar dan berharap Dybala bisa tampil pada laga Serie A melawan Fiorentina. Kami optimis dia tersedia akhir pekan ini, ujar Massara seperti dikutip situs resmi klub. Soal kontrak baru, Massara menegaskan pembicaraan belum dibuka karena fokus utama tetap pada jadwal padat Roma di Eropa dan di Liga. Bek Juventus Yohan Cabal dipastikan menepi sekitar 2 bulan setelah mengalami cedera paha dalam laga Liga Champions melawan Villarreal. Dalam pernyataan resmi klub di situs Juventus, tes medis DJ Medical menunjukkan adanya cedera otot bicep femoris pada paha kanan. Cabal akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam 2 pekan untuk memperkirakan pemulihan lebih detail. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi pemain Kolombia tersebut yang baru saja bangkit usai operasi ACL musim lalu dan sempat mencetak gol penyeimbang kontra Atalanta. Kylian Mbappe terpilih sebagai UEFA Champions League Player of the Week usai memborong hat-trick dalam kemenangan telak 5-0 atas Kairat Almaty. Di pertandingan itu, pemain asal Prancis itu muncul sebagai sorotan utama, menyisihkan nama-nama seperti Rasmus Højlund, Jens-Peter Hag, dan Erling Haaland. Penampilan gemilangnya bukan kali pertama. Mbappe juga sudah mencetak 2 gol dalam laga pembuka kompetisi melawan Marseille. Kini, dirinya memimpin daftar pencetak gol terbanyak UCL musim ini dengan 5 gol. Liverpool harus kehilangan Alisson Becker untuk lebih dari sebulan setelah kiper utama mereka mengalami cedera hamstring. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, Alisson diperkirakan baru bisa kembali setelah jeda internasional November. Cedera itu didapat saat Liverpool kalah dari Galatasaray di Liga Champions dan posisinya langsung digantikan Giorgi Mamardashvili yang kini akan menjadi pilihan utama di bawah Mister. Absennya Alisson membuatnya melewatkan laga besar melawan Manchester United, Real Madrid, dan Manchester City. Hugo Ekitike dikabarkan bisa kembali memperkuat Liverpool saat menghadapi Chelsea akhir pekan ini. Penyerang asal Prancis itu sempat ditarik keluar lebih awal dalam laga melawan Galatasaray karena masalah otot yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun,
Menurut laporan Liverpool Echo, Ekitike meyakini kondisi tersebut hanya kram biasa dan tidak serius. Pemulihan cepat ini juga sejalan dengan pemanggilannya ke timnas Prancis oleh Didier Deschamps untuk laga internasional kontra Azerbaijan dan Islandia pekan depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.